Desa Gondomayit. Desa edan, desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yo opo? Gila bagaimana? Saya bertanya, penasaran. Yo opo gak edan, menino ono ae sing mati. Nek gak mati, jarine tondo balak. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat saya semakin penasaran. Sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini saya melihat Mas Damar melirik Mas Erik. Rik, iki lho, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah mbiyen. Sing nyasar nggo desa Gondomayit. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah dulu, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Cik diiling-iling hae, wes lalik ke hae. Masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu saya pun langsung memohon. Sejujurnya, saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh saya sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa saya yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita ini, dia pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Saya mengernyitkan dahi. Roh daerah TS kok kidule Gunung PN. Kamu tahu daerah TS di utara Gunung PN? Saya mengangguk. Ya nggak kono di sone. Di sanalah desa itu berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas TBA, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T adalah salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes, ngene ae lho Mar, tinggalan KTP nggak kene, tulisan pesen bahwa kita sudah melaporkan.
Toh nggak ono sing eruh sampai kapan petugasnya nggak ono kan? Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Jari mbahku Dam, nek gak ono suara, biasane ono memedi. Kalau kata mbahku, kalau gak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngono. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar dari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri dari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? Apa? Pite? Ayam, kata Erik mengulangi. Krungu ora? Ono suara pete? Dengar tidak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono, gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar dari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Jancuk, ambu sembujo. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya,
yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering didengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang. Yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono opo, Rik? Ada apa, Rik? Gak ono. Gak ada. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam, sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar tidak tahu lagi harus bilang bagaimana kondisinya ke Mas Erik. "Ya opo Mar, iso lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak?" Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika ia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot tidak percaya atas apa yang dia lihat. "Jancuk, kena opo kon? Sialan, kenapa dengan kamu ini?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. "Gak eruh Rik, gak tahu Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi.
Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang, lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipanggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Nopo niku? Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah kepada Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentik atau dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Do itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar jin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa, Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo. Si nenek mengangguk. Rapopo nek sembujo. Guru ngamu batang, yo kan? Nek iku baru bahaya. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru bahaya. Sebenarnya, kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena saya tidak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayaan aja ya. Mohon maaf. Terus yuk nopo, Mbah? Sampai kapan kulo bakal dituti? Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Bar, engko ngalih dewe. Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen.
Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. "Turukno kono sik kancamu. Tidurkan dulu temanmu di situ." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih tidak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. "Ngombe iki." Terus pas ngombe ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul yo le. "Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak." Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Saiki mlebu ae nang omah, ojo metu sik, ben balas adone ngalen dhisik. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balas sado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya "wayahe, sedo, bolo, randa, giliran, mati, saudara, ilmu." Setelah itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badhe pundi mbah? Mau kemana mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik tidak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong, melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuk lah, batin Mas Erik, seolah tidak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang mendengar Mas Erik bercerita menatap bingung. Maksudnya ya apa mas? Cah sing dikubur iku
Podo mbek cah sing gedor lawang bahiku. Maksudnya gimana, Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya lama, lalu mengangguk.